Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Brian Kantaro dari kelas 12 Elin, tepatnya di spesialisasi IoT. Pada kali ini saya akan membuat ladder diagram dan fluid sim berkaitan tentang soal yang akan dibuat pada kali ini. Baik. Jadi soal yang akan dibuat pada kali ini yaitu tentang safety crane. Nah, sini seperti yang kita lihat untuk soalnya. Yang pertama, jika tombol open ditekan maka crane siap dioperasikan dan lampu hijau menyala. Kedua, lalu jika tombol lock ditekan maka crane berhenti bekerja dan diam di tempat. Lalu lampu indikator merah menyala. Tombol lock bisa di-reset menggunakan tombol open. Yang ketiga, jika tombol emergency ditekan maka crane berhenti bekerja dan diam di tempat. Lampu indikator merah menyala. Tombol emergency bisa di-reset menggunakan tombol open. Lalu yang keempat, jika sensor berat overload maka lampu indikator merah berkedip, crane berhenti overload, di-reset menggunakan tombol open. Nah, sini catatannya ketika terjadi beban lebih, maka tombol ON dan overload ya, OL ini overload akan on terus kecuali bebannya sudah dikurangi. Jadi meskipun sudah di reset, asalkan beban belum dikurangi, maka tombol OL tetap on dan crane tidak bisa dioperasikan. Lalu yang kelima, tombol operasi maju mundur, kiri kanan dan naik turun masing-masing. Jadi istilah kata itu simulasinya kalau di saat itu crane berjalan ya, itu nanti dia ada kayak maju mundur. Nah itu nanti akan kita bahas ke soalnya atau ke pekerjaannya. Baik, lanjut aja. Nah di sini sudah ada ya, saya di sini udah tulisannya. Cara buatnya kira-kira seperti ini. Jadi tombol open mengaktifkan internal relay atau IR open dengan alamat 6.00 ya, ini harusnya 6.00. Jadi kalau kalian itu menggunakan ladder diagram, ketik 600 itu akan menjadi 6.00. Lalu keep akan di reset oleh sensor OL dan internal relay atau IR lock yaitu dengan alamat 6.01. Tombol open di-on-kan dengan NC dari sensor OL atau overload, sehingga ketika overload aktif yang tadinya NC akan membuka, maka IR open tidak bisa diaktifkan. Lalu tombol lock dan emergency mengaktifkan internet relay IR lock dengan alamat 6.01 internet relay IR lock dan menggunakan NC dari tombol open. Ketiga, lampu indikator merah akan berkedip jika sensor OL aktif di lampu yang ini akan menyala tanpa berkedip jika internal relay IR lock sedang aktif. Lalu lampu hijau akan menyala jika internal relay IR open aktif. Jadi kesimpulannya itu, jadi di saat itu kita ada saat kita ada emergency atau berhenti ya, jadi itu harusnya di saat ada kerusakan atau beban berlebih ya atau overload, itu akan mengaktifkan lampu merah yang menandakan kalau itu ada masalah, yang dimana dengan adanya dari situ maka yang tadinya itu internal ini itu bisa maju seperti maju mundur kanan kiri itu tidak bisa dijalankan. Nah seperti itu. Jadi di saat itu alatnya atau mesinnya itu baik-baik saja, maka akan memunculkan indikator lampu warna hijau yang dimana itu berarti bisa dioperasikan. Jadi langsung aja kita ke ladder diagram. Jadi di sini ya, ini ada alamat opennya yang buat mulai ya, ini OL buat overload, ini locknya. Nah ini tombol emergency, ini juga lock ya, dan ini saya buat lampu merahnya itu berkedip ya, jadi saya menggunakan P_0_02 second yang artinya 0,02 milisecond, 0,02 second. Lalu open, dan ini juga ada cara jalannya ya, maju mundur maju kanan kiri, dan nanti akan menggunakan akan saya jelaskan. Oke, jadi kita akan mulai aja ke open ya, kita nyalakan dulu, kita operasikan. Nah di sini kita menggunakan ya, langsung aja pakai shortcut Ctrl J. Nah di sini keepnya nyala ya. Nah saat keepnya nyala ini berarti akan menunjukkan kalau sistemnya sedang dioperasikan dan itu berhasil, dan memunculkan indikator lampu warna hijau. Nah jadi dari sini kalau kita bisa lihat, kita langsung bisa saja mengaktifkan ya. Ini kita aktifkan Ctrl J. Nah di sini bisa mundur. Nah tetapi di saat kita ingin membuatnya crane-nya ini misal bergerak ke arah lain seperti ke kanan, itu tidak akan bisa ya. Jadi kalau misal kiri itu nggak akan bisa berbarengan atau bersamaan dengan yang kanan. Nah itu nggak bisa. Nah jadi ini tuh bisa gara-gara ini harusnya dia ada dari, nah ini overload ini ya. Jadi sebentar dulu. Nah ini harusnya ada, mungkin sedikit kesalahan kurang lebih. Nah jadi opennya bisa lanjut
Nah, ya. Oke. Nah, selanjutnya kita coba ke overload. Nah, jadi sini di saat kita ingin menyalakan locknya juga, itu kita harus mematikan opennya dulu, karena ini di sini opennya yaitu masih NO ya. NO jadi NC di saat diaktifkan, maka yang tadinya ini NC maka menjadi NO. Nah, kita coba aktifkan. Cek. Nah, ini masih belum bisa kan, dikarenakan ini tadinya NC jadi NO. Nah, ini maka opennya harus kita matikan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, maka dari sini kita akan memunculkan indikator lampu merah yang dimana itu menunjukkan kalau crane itu sudah full atau overload. Nah, ini seperti ini. Oke, ini kita coba nyalakan, kita coba matikan. Nah, ini kebetulan dikarenakan saya membuat pengunci di emergency dan knock, yang dimana emergency ini bertujuan untuk memberhentikan sistem atau operasi secara langsung. Jadi saat ada kendala yang sekiranya itu mungkin ada masalah, jadi kita langsung bisa memberhentikan seluruh operasi dari sistemnya. Ini kebetulan saya membuat pengunci dari emergency. Nah, ini kita matikan dulu locknya. Nah, sudah mati. Nah, ini kita bisa, ini kan berarti tandanya ya dia sudah tidak bisa connect ke ini. Jadi ini karena ada pengunci dari locknya yang dari sini. Ya, lock dari sini. Ini bisa juga, nah ini bisa juga emergency. Nah, yang emergency otomatis akan mati. Nah, yang atas ya, yang tadinya NC akan jadi NO, ini maka jadi dari NO kan menjadi NC. Nah, lampu merah. Jadi saat kita operasikan, kita coba open ya. Jadi untuk meresetnya juga kita harus menggunakan open ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Lagi kita cek. Nah, seperti ini. Nah, jadi di saat ini sudah aktif ya. Nah, sini sudah aktif. Kalau ini juga ya, sini sudah aktif, maka kita akan coba. Nah, ini lampunya juga udah hijau, kita bisa nyalakan. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu kita coba ya. Ini kalau ingin memberhentikannya itu, maka kita harus menyalakan dari OL ya, overload. Nah, seperti ini. Nah, jadi akan mati ya secara otomatis karena jika mendeteksi berlebihan ya. Misal kayak tadi. Coba kita ulang. Nah, sini kita K. Nah, kita K ya untuk memberhentikan. Jadi ini masih nyala. Coba kita aktifkan dua. Kalau maju mundur tuh tidak bisa ya, teman. Kalau mundur sama kanan tuh mungkin bisa. Nah, seperti ini. Nah, maju nggak bisa kan, karena ini cuman satu arah. Jadi istilah kata itu seperti lambang seperti ini. Nah ya, jadi kalau misalnya dia maju ya maju, mundur ya mundur. Tapi kalau misalnya maju ke kanan itu mungkin belok kanan ya, simulasinya itu bisa, atau belok kiri. Cuman kalau misalnya maju mundur tidak bisa, karena mereka hanya bisa searah, tidak bisa berlawanan arah. Kalau berlawanan arah pun tuh ya cuma bisa arah. Oke, jadi langsung aja kita coba ya. Ini nggak bisa, cuman kalau kesini harusnya bisa ya, karena ini sudah beda ya, yang maju kanan. Jadi kayak maju itu satu kelompok dengan mundur, yang dimana itu cuma bisa dioperasikan salah satunya saja. Lalu untuk kanan yaitu kiri dan naik yaitu turun. Baik. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti maju lalu dia ke kanan ya. Jadi kayak maju dia belok ke kanan. Di sini. Oke. Nah, kalau di sini dia kiri itu harusnya tidak bisa. Reset nih. Mungkin sedikit error ya di leader diagramnya. Kita coba ulang. Waduh. Oke. Oke, nah ini coba ke maju ya, maju lalu kanan tadi. Nah, ini bisa belok. Nah, harusnya ke kiri seharusnya tidak bisa ya, karena cuma bisa dari salah satunya saja. Nah, seperti ini. Nah, karena ini alamatnya ya, ini alamatnya satu dengan yang ini kanan. Yang dimana kalau misalnya ini aktif ya, ini tadinya NC maka akan menjadi NO. Yang dimana ini akan berlawanan. Jadi ini kayak ngilang, ini seperti ngilang, ini ngilang, ini ngilang, ini ngilang, ini ngilang. Jadi nggak bisa. Jadi salah satunya saja.
Baik, jadi langsung saja kita ke fluidnya. Nah, seperti ini. Kita coba running. Untuk fluid sim itu kurang lebih sama saja, cuman ada sedikit perbedaan yang dimana saya menggunakan alamat dari yang tadinya itu tadi di sana, kita lihat dulu. Nah, ini ya yang IR log ya, relay lognya ini. IR lognya itu kita tadinya itu pakai address 601 atau 6.01, ini saya ubah menjadi K1 dan K2 seperti ini. Nah, jadi kita langsung aja open. Nah, lampu hijau ya, berarti ini bisa dijalankan. Nah, seperti ini harus bisa juga kanan. Nah, tapi kalau dia mundur, nah nggak bisa, karena balik lagi tadi sudah saya jelaskan ya, ini kita menggunakan alamat dari K3, dimana K3 ini adalah alamat dari sini, sedangkan ini yang tadinya NC akan menjadi memutus. Nah, seperti itu. Nah, ini juga kalau kita ke kiri seharusnya tidak bisa. Nah, seperti itu. Oke, jadi untuk menyalakan overloadnya kita bisa langsung nyalakan. Nah, di saat kita overload, nah, yang tadinya ini bisa kelebihan beban, maka saat kita nyalakan langsung berhenti seketika dan memunculkan indikator lampu berwarna merah seperti itu. Nah, di saat kita ingin nyalakan ya, ini emergensinya. Nah, di mana sih? Nah, ini kita coba nyalain. Nah, di sini. Nah, ini saat kita matikan. Nah, ini masih bisa ada locknya ya, karena ini ada K2 di sini. Tadi itu alamat relay, ini bisa membuat lock, dan sini emergency kita bisa aktifkan apabila emergency pertama itu mati. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih itu tidak terlalu signifikan perbedaannya, mungkin hanya sedikit di alamatnya saja. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata ataupun penjelasan saya yang masih kurang jelas. Saya izin pamit. Saya Ahmad Bengkantaro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah jadi dari sini kita ke work online dulu terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita pergi ke transfer, lalu to PLC. Nah, lalu jika sudah, kita langsung saja ke tablet pengukuran, lalu lanjut ke pengetesannya. Kesimpulannya, di saat kita mencoba untuk menyalakan, nah dari sini kita hanya bisa menyalakan salah satu dari kondisinya. Contohnya, semisal
jika kita maju ke kanan, maka kita tidak bisa untuk mundur ke kiri. Nah, tetapi jika kita ingin maju ke kanan, kita bisa belok ke kanan ataupun ke kiri. Tetapi sama dengan kondisi pertama, jika kita pilih ke kanan, kita tidak bisa ke kiri. Jadi hanya bisa salah satu dari kondisi tersebut. Nah, jadi saya milihnya seperti di contoh, kayak seperti saya jalankan lurus, lalu untuk belok ke kanan, nah itu bisa. Tapi ketika saya tekan yang lurus lalu ke mundur, itu tidak bisa. Sebaliknya juga, jika kita memilih yang kanan, itu tidak bisa ke kiri. Jadi hanya salah satu dari kondisi saja.